BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Oke, selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan Mas Sigit Rais. Dan ini menurut saya, bagi saya spesial. Spesial bagi saya karena saya bertemu penulis yang berhasil menurut saya. Penulis yang berhasil itu adalah penulis yang pertama, kalau menurut saya itu mampu menelurkan karya. Yang kedua, ada publik atau ada penerbit yang kemudian memahami bahwa karya itu bagus. Nah, sementara kalau saya cenderung penulis yang gagal gitu, saya bilang. Saya suka nulis tapi nggak ada penerbit yang mau menerbitin tulisan saya. Nah, kita nanti akan nanya-nanya, ngobrol panjang lebar tentang apa itu menulis, bagaimana itu menulis, atau mungkin hal-hal seputar nulis itu seperti apa. Karena narasumber kita kali ini adalah orang yang pas menurut saya untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan hal tersebut. Kita sambut Mas Sigit Rais. Mas, Mas. Saya bacain dulu ya beberapa nih kayaknya yang kita dapat dari internet nih. Jadi kalau nanti ngelihat pada LinkedIn-nya Mas Sigit, wah, ini nanti akan ketahuan bahwa beliau ini ternyata tidak hanya bekerja saja di BPK, tapi ada banyak profesi. Ada author, penulis, kemudian art worker, terus kemudian banyak banget deh pokoknya kalau ngeliat di LinkedIn-nya. Terus kemudian yang paling saya kagum adalah, semoga saya tidak salah, ada 29 buku, betul Mas, yang sudah ditulis dengan atas nama Mas Sigit di situ, atau lebih jangan-jangan? Sebetulnya kalau bukunya sendiri, ya mungkin yang atas nama sendiri sekitar segitu. Tapi kalau di collab lagi dengan buku-buku yang gabungan sama orang lain, kayak buku antologi puisi misalnya, atau buku kumpulan tulisan, total sekitar udah 50 Mas, sekitar 50 buku. Wow, 50. Iya, alhamdulillah udah ada 50-an. Oke, 50. Gimana tuh Mas caranya menulis buku sebanyak itu tuh, gimana Mas bisa mempertahankan? Ya. Nggak langsung 50 gitu sih Mas, itu dicicil. Itu tuh hasil cicilan saya, hasil ibaratnya perjuangan saya sejak saya duduk di bangku kuliah S1 dulu waktu di UPI Bandung, sekitar buku perdana saya itu sekitar tahun 2005 kalau nggak salah. Sejak itu dulu buku antologi puisi kan. Sejak itu bikin lagi buku antologi puisi yang lain, ikut lagi dengan kelompok yang lain. Baru mulai punya buku yang atas nama sendiri dan meja yang di toko buku itu tahun 2009. Pas banget waktu saya masuk ke BPK tahun 2009 waktu itu. Oke, 2005 bukunya sudah mulai terbit. Tapi yang antologi puisi. Mas, jurusan apa sih Mas masih gitu? Kok aku dulu antologi puisi? S1-nya dulu itu ngambil sastra Indonesia, Mas. S1 ngambil sastra Indonesia? Iya, sastra Indonesia. Ya, berjibaku dengan puisi, novel, cerpen, naskah-naskah drama kayak gitu. Nah, ini kayaknya kita satu frekuensi nih, sama-sama sastra Indonesia, cuman Mas Sigit, gitu ya? Mas Sigit lanjut bikin karya, saya ketika bikin karya stop. Saya juga jurusan sastra Indonesia juga, Mas. Oh iya. Wah, akhirnya ketemu teman seperjuangan. Aja saja nih kayaknya kalau Mas Sigit sekolahnya ini bener nih. Bener tuh maksud saya nggak cuma sekolah tapi juga bikin karya. Kalau saya cuma kuliah pulang, ya kutilang aja gitu. Nggak gitu juga Mas. Tapi kalau ininya Mas, mulai nulisnya sendiri memang sebelum kuliah udah mulai nulis berarti? Nah udah. Kalau pertama kali mulai nulis itu kan, saya cerita dulu nih, waktu kecil kan dari TK itu, entah TK atau belum sekolah, saya lupa. Itu udah dikasih majalah Bobo. Tahu kan Mas majalah Bobo yang buat anak-anak itu kan? Nah, sama ayah saya tuh sering dibeliin majalah Bobo. Jadi udah mulai belajar baca di situ. Kemudian lanjut kan sering ada itunya tuh Mas, kayak rubrik karya. Ada puisi, ada ngirim gambar. Nah, saya tuh
dulu ngeliat tuh kok bisa ya puisi kita masuk ke sini, terus ada nama kitanya, ada nama sekolahnya gitu kan. Saya kemudian tertarik, sekitar tahun 1994, saya dulu kelas 4 SD, saya coba tuh kirim ke tabloid fantasi namanya ada. Ya, ada. Ya, masa kecil kita kayaknya nggak terlalu beda ya. Kita kayaknya satu itu ya. Buku fantasi. Ya, nah di fantasi itulah saya coba kirim puisi saya dan alhamdulillah dimuat di situ. Itu pertama kalinya saya menulis dan mengirimkan ke media, belajar di situ. Gitu Mas. Nah terus selain itu juga dari SD itu saya suka nulis buku harian, tapi bukan buku harian yang kayak cinta-cintaan gitu ya, kayak cuman gini aja, misalnya hari ini saya melihat pelangi, tak tulis hari ini ada pelangi bagus banget, kayak gitu-gitulah. Itu dari kecil udah membiasakan seperti itu. Oke, baik. Jadi dari kecil TK aja tuh udah mulai dari baca-baca buku tadi, lalu kemudian tertarik untuk ngirim karya ya, dan kemudian mulai nulis buku harian. Ini kayaknya ini proses yang saya nggak lewatin Mas. Jadi saya kayaknya ketika kecil itu ya kita sama-sama baca buku fantasi gitu, cuman saya nggak ngirim gitu. Saya cuma kan targetnya tuh apa sih? Ngejar poster ada Satria Baja Hitamnya, kan ada Sensei ya gitu. Pas dilihat ada puisinya, terus dibaca-baca, kok kayaknya seru ya kalau ada nama kita, terus ada nama sekolah kita muncul di situ gitu kayaknya. Terus ada honornya juga dulu kan. Saya ingat dulu honor pertama saya itu Rp10.000. Itu seneng banget dulu dapat uang 10.000 itu. Dari fantasi itu tadi ya? Iya. Dibuat di fantasi. Dapat honor, dapat kaos fantasi kan. Sejak itu jadi rajin ngirim ke fantasi, ngirim gambar, kadang ngirim kayak surat pembaca atau komen-komen atau ada rubrik apa saya kirim-kirim di situ sering. Jadi sering dapat hadiah, dapat merchandise, dapat paket bingkisan makanan snack gitu. Itu dulu kan nyenengin banget ya waktu kecil ya. Nah, apa Mas? Apa gara-gara itu salah satunya yang kemudian membuat Mas kemudian ngerasa kayaknya menulis ini kayaknya seru nih, menarik, atau memang Mas ngerasa bahwa ya nulis saya memang senang nulis, jadi entah itu mau dimuat atau enggak ya saya tetap nulis, atau momentum itu membuat Mas jadi bikin wah kayaknya saya memang punya bakat nih nulis gitu. Nah, kalau menulisnya sendiri karena memang saya suka ya, jadi kayak dimuat itu semacam bonus dan semacam tambahan motivasi gitu, suntikan motivasi baru ketika kita dimuat, karya kita dimuat. Dan dulu itu kan setiap dimuat itu kalau di tabloid fantasi ada komentarnya dari sastrawan atau dari guru gitu, di komentar itu kayak merasa mendapat apresiasi nih bahwa hasil yang kita buat itu ada nilainya gitu dan bisa diterima oleh orang lain. Terus satu lagi selain itu juga dulu kan ada sahabat pena, tau nggak sahabat pena? Iya. Itu istilah yang sekarang udah mulai hilang ya karena ada email ya. Jadi dulu tuh setiap saya habis dimuat tuh muncul itu surat-surat datang ke rumah, ngajak sahabat pena, tukeran foto kayak gitu, itu seru banget. Jadi nambah temen. Kalau dulu kan belum ada media sosial kan, jadi itu salah satu hal yang di luar dugaan saya mana tahu saya bakal dikirimi surat oleh orang lain. Nah, jadi itu jadi semacam suntikan motivasi. Nah, kemudian untuk masalah bakat, saya nggak paham ya masalah bakat atau gimana, yang jelas saya suka dan karena saya menekuninya, terus saya banyak baca dan saya rajin berlatih menulis, ya lama-lama mungkin jadi terbiasa seperti itu. Jadi mungkin bakat memang mungkin ya ada, saya kurang begitu paham menurut para ahli kayak gimana. Cuman yang saya rasakan sendiri, karena saya dari kecil sudah dibiasakan membaca dan emang saya suka, kemudian saya berlatih menulis, jadi keterusan sampai sekarang gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, oke. Jadi tadi ya, salah satunya memang ada environment gitu yang bikin Mas selalu kemudian jadi nulis dan kemudian semakin banyak latihan. Ini kayaknya saya perlu jelasin dikit deh masalah sahabat pena ya buat pendengar mungkin kali ya yang masih baru. Kayaknya nggak apa sahabat pena. Jadi mungkin ini kalau bagi generasi kita nih yang mungkin kelahiran tahun 80-an nih tahu nih sahabat pena tuh bahwa dulu sebelum ada era email gitu ya, kita sering tuker-tukeran entah itu kartu pos, surat segala macam gitu dengan orang yang kita sebut sebagai sahabat pena. Nah, itu kita sering korespondensi gitu ya Mas, saling balas-balasan, kirim-kiriman
entah itu cerita, surat, atau mungkin foto bahkan gitu kadang-kadang. Nah, Iya. gitu. Dan itu biasanya salah satu penyambungnya adalah dari media sosial pertama kita ya. Jadi Bobo Fantasi itu dulu media sosial kayaknya itu ya. Iya, hitungannya media sosial juga sih. Kalau nggak itu Mas, di buku itu, tahu buku LKS nggak Mas? Itu zaman sekolah. Oh iya. Sebenarnya suka ada alamat-alamat orang tuh dari situ. Oh iya, betul. Wah iya bener. Jadi agak nostalgia sedikit. Dari LKS dan sebagainya. Oke Mas, terus kemudian tadi diceritain kayaknya sampai sekolah ya mungkin ya. Ketika SMP, SMA misalnya mungkin pernah dapat penghargaan dari nulis atau mungkin itu nggak Mas? Ya. Kalau waktu SMP, SMA sih saya malah ke dunia tulis menulis itu jarang. SMP, SMA tuh terakhir ngirim ke Fantasi itu SMA kelas 1, saya masih ngirim ke Fantasi tuh. Nah cuman untuk penghargaan tuh saya jarang ikut lomba-lomba gitu Mas, malah saya lebih kayak nyasar ke media dulu mungkin karena informasi lombanya saya mungkin kurang banyak dapat dan nggak terbuka sekarang kan lomba-lomba sastra kayak gitu tuh. Dulu mungkin akses ke sayanya kurang begitu banyak. Malah waktu SMA tuh saya malah fokusnya ke dunia teater karena ikutan teater di SMA kan. Jadi teralihkan ke situ. Sementara kegiatan menulisnya saya paling nulis buat sendiri aja, bikin buku harian itu tetap lanjut sampai SMA kuliah itu. Nah kemudian setelah kuliah barulah sering ikutan lomba, sering ngirim ke media masih ya mulai lanjut lagi. Kalau SMA tuh memang nulisnya tuh agak vakum, lebih ke nulis buku harian atau baca-baca novel. Dulu kan 2001 itu pertama terbit novel Dewi Lestari yang Kesatria Tri Bintang Jatuh kan. Nah itu saya mulai tertarik lagi buat baca novel yang dewasa gitu. Kemudian di sekolah juga kan dianjurkan baca buku kayak buku sastra lama kayak N. Hadini, terus yang Siti Nurbaiti, Standar Asyabana kayak gitu-gitu. Dulu tuh kayaknya kita tugas sekolah kayaknya ya. Iya. Disuruh bikin rangkuman kayaknya. Jadi itu yang masih menjaga saya dan mengikat saya ke dunia tulis menulis itu ya tugas-tugas sekolah paling. Ada tugas bikin cerpen, bikin puisi, kayak gitu-gitu. Kalau untuk lomba dan prestasi, sayangnya tuh saya nyesal sih dulu jarang ikutan lomba selama sekolah itu. Ya kayak gitu, kira-kira Mas. Tapi nilai bahasa Indonesianya berarti bagus dong? Ya alhamdulillah. Tapi pernah, aku punya cerita nih, nilai bahasa Indonesia aku tuh masa pernah 5 loh Mas waktu SMA. Serius? Iya, tapi ternyata itu salah nginput nilai. Oh gitu. Itu tapi sebel banget dan sampai aku lulus tuh nggak dibener-benerin sama wali kelasnya. Bu, maaf ya Bu kalau mengungkapkan kesalahannya di sini. Iya dulu, maksudnya kan aku tuh termasuk yang sering disuruh baca puisi, disuruh main drama, oke mau. Dan aku tuh ikutan teater gitu di sekolah itu. Tahu-tahu bahasa Indonesia nilai 5 pas aku protes ke wali kelas tuh. Oh iya ini ketukar sama temenmu yang ini sebelahan gitu absennya gitu. Waduh ini gimana? Gitu Mas pernah sih. Namanya nilai jelek tapi bukan punya aku ya. Oh gitu. Soalnya kan kadang-kadang dulu gitu ya. Jadi ketika kita tuh ikutan apa gitu terus lalu dari guru tuh ngasihnya nilainya tuh bagus karena ini sedikit nih misalnya anak teater nih gitu. Tapi setelah itu tidak ada insiden lagi. Nilainya akhirnya kemudian kembali ke normal. Alhamdulillah. Malahan nilai-nilai yang saya dulu nilai bagus saya itu di bahasa Indonesia sama di kesenian tuh kayak seni rupa kayak gitu lumayan alhamdulillah nilainya tidak seburuk nilai-nilai fisika, kimia dan biologi. Wah itu nightmare banget Mas. Ini sampai sejauh ini kayaknya cerita kita mulai agak mirip nih. Jadi saya dulu juga waktu SMA paling berasa tuh SMA itu nilai bahasa Indonesia saya tuh bahasa Inggris lah itu sekitar 8 atau 9, 8, 9. Cuman yang lain ya wallahu alam ya. Kimia segala macam tuh kacau balau itu nggak usah dibahas. Kacau balau ya. Tapi ngirim-ngirim ke media masih ada yang dimuat nggak Mas? SMA enggak, kalau kuliah kalau kuliah mulai lagi tuh karena ada di lingkungan yang budaya literasinya cukup tinggi kan, jadi mulai kayak kembali lagi melihat ini loh ada sasaran lagi media massa
Tapi kan kalau dulu tulisannya tulisan anak-anak kan, kalau sekarang tulisan dewasa nih, gimana nih? Akhirnya saya coba lagi ngirim ke Pikiran Rakyat, ke media-media. Beberapa kali alhamdulillah dimuat, sampai bahkan cerpen pun pernah di majalah Hai. Majalah Bobo juga pernah akhirnya. Jadi baca majalah Bobonya waktu kecil, dimuat cerpennya, dongengnya itu tuh udah dewasa banget. Gitu Mas. Oke, wah ini sekalian buat pendengar nih yang pengen tahu bahwa kalau salah satu menurut saya ya yang kalau punya karya lalu kemudian dianggap bahwa dia punya karya tuh, kalau menurut saya tuh ada beberapa media. Yang pertama tuh kalau remaja tuh Hai atau Gadis atau Kawanku lah gitu. Itu berarti secara apa namanya di budaya pop tuh masuk. Yang kedua tuh Kompas. Jadi barometernya tuh 2. Nah ini Mas Sigit udah bisa masuk ke Hai ini, keren banget menurut saya. Alhamdulillah. Sayangnya belum sampai sekarang, sampai detik ini saya belum berani ngirim cerpen ke Kompas. Masih nggak pede Mas, seriusan kayak, aduh nggak usah deh gitu. Karena kan kualitasnya bagus-bagus banget ya Mas. Kompas ada penghargaannya, kayak kemarin kan baru Kompas tuh betul. Mas Yano Gumiraji Dharma dapat. Kayak untuk mencapai ke situ tuh kayaknya, aduh ntar dulu deh gitu, kayak masih jujur saya masih kayak minder gitu, masih belum pede aja gitu. Masih belum punya apa-apa gitu, kayak gitulah Mas, masih perlu banyak belajar lagi. Nah ini kita yang sama-sama belajar nih, Mas Sigit Rais dengan 50 karyanya masih berasa kurang, apalagi kita nih gitu. Cuman kayaknya jangan putus asa ya, kayaknya tetap perlu harus bikin karya ya ke depan ya. Iya, insya Allah masih lanjut sampai sekarang juga masih terus. Saya masih kadang-kadang pengen ngirim ke media gitu. Cuma ntar dulu deh. Jadi tulisannya saya simpen dulu. Kok sekarang kayak banyak ragunya, kayak ngelihat tulisan orang-orang tuh pada bagus-bagus, keren-keren kan. Dan sejak saya masuk BPK itu ritme menulisnya tuh kan berubah. Mau nggak mau kan kewajiban utama saya itu di BPK kan Mas. Jadi ya mau nggak mau nulis itu harus, kalau nggak nyisipin waktu di tengah-tengah kerjaan, kalau nggak ya nanti setelah kerjaan di kantor selesai baru nulis. Dan makin lama makin bertambahnya usia, saya merasa energi itu kayak makin nggak se wow dulu gitu. Kalau dulu tuh semangat sampai begadang bikin tulisan, terus sekarang tuh kayak mikir-mikir dulu, ya udah deh kalau capek tidur kayak gitu Mas. Cuma kalau semangat untuk nulis ya tetap lanjut. Nah ini kembali lagi ke energi untuk menulis itu tadi Mas. Yeah. Saya sekalian mau nanya nih, apa yang bikin Mas bisa konsisten gitu ya? Saya terus lagi nih curhat sedikit ya, bahwa silakan Mas. Bahwa saya ketika nulis selalu kemudian nggak tahu nih penyakitnya atau gimana, ngirim ke media. Jadi waktu itu paling banyak tuh saya ngirim waktu mahasiswa itu karena saya besarnya di Jogja ya. Itu di Kedaulatan Rakyat sama Kompas lokal di Jogja. Itu nggak pernah ada yang dimuat. Itu lalu kemudian energinya itu langsung ya berarti tulisan saya emang jelek gitu karena gitu. Semakin kesini saya nulis cuman nggak berani untuk mengirimkan ke media. Sementara nih Mas Sigit masih tetap gitu loh punya energi itu. Apa nih Mas yang bikin ini nih energi itu masih ada tuh? Menarik dan relate banget, soalnya ini saya tuh udah lama banget ya, udah bertahun-tahun stop ngirim ke media kan Mas. Kebetulan banget tuh baru beberapa minggu lalu lah saya nyoba lagi bikin puisi yang udah ada, saya coba lagi kirim ke media, walaupun sampai detik ini tuh masih belum ada dimuat. Yang bikin saya kembali bersemangat itu nggak tahu ya, kayak ada panggilan hati aja untuk nulis. Dan ketika lihat teman-teman di media sosial itu kan ada teman-teman yang sama pejuang dunia literasi juga ya, ada pejuang koran minggu gitu, koran weekendan gitu kan, ada grupnya juga di Facebook kan. Saya lihat mereka kok ada yang tiap minggu dimuat, ada yang tiap minggu ngasih kabar hari ini saya dimuat di sini, ini dimuat di sini, kayaknya kok pengen lagi kayak gitu. Soalnya dulu ketika saya dimuat tuh ada rasa bahagia, ada euforia yang nggak tergantikan dan akan terus berulang kapanpun itu. Walaupun sekarang gitu umur saya udah segini, tapi tetap si rasa senangnya itu tetap sama gitu. Nah itu yang bikin saya ngelihat kayaknya senang banget deh bisa
ngirim lagi tulisan terus dimuat lagi. Makanya itu yang mendorong saya buat itu jadi energi saya buat yaudah deh kita coba dulu aja kirim gitu. Tapi cuman sekarang tuh ekspektasinya nggak kayak dulu kan, semangat tuh harus dimuat nih, kalau nggak kecewa atau gimana. Kalau sekarang itu ya udahlah, nanti tulus aja, yang penting kirim dimuat, kalau nggak ya udah. Lagian toh udah lama juga kita nggak ngirim, nggak ada salahnya dicoba kan. Kalau dulu kan nah kalau dulu itu ingat saya kalau ditolak tulisan itu kan ada itunya Mas, ada dikirim balik suratnya sama redaksi. Betul. Pakai ada pos, ini ya, ada kata-katanya perangko. gitu ya, kenapa Ya, karena nggak dimuat gitu ya. Tidak sesuai dengan kriteria redaksi atau apa. Kalau sekarang kan aku tuh tulisan itu kayak kita ngirim ya udah, dimuat atau enggaknya pun kadang-kadang nggak dikabarin kan. Makanya ikutan grup di Facebook ada yang ngabarin pemuatan media itu, harapannya ya kalau seandainya kalau tulisan kita dimuat ya bisa tahu dari situ juga. Karena kan nggak mungkin juga mantau semua media tiap hari kan. Nah sekarang kan ngelihat situasi kayak gitu, kalau kita nggak dimuat itu kita nggak akan dikabarin. Ya udah, jadi kayak nothing tulus aja gitu, nggak berharap terlalu banyak untuk dimuat gitu. Lebih cenderung ke situ sih kalau sekarang yang saya rasain. Oke, jadi nothing tulus aja ya, pokoknya sekarang kirim aja gitu. Iya. Terus tadi Mas, kayaknya ada salah satu yang mungkin pendengar juga ini ya, juga tadi menyimak juga, salah satunya ini ada komunitas nih Mas. Kalau menurut Mas peran komunitas untuk seorang penulis itu seperti apa Mas? Komunitas itu menurut saya tuh jadi tempat di mana kita bisa ketemu banyak orang kan, terus kita bisa mengukur sejauh mana kita berprogres gitu. Misalnya kita yang awalnya dari nggak bisa nulis, kita jadi bisa nulis, itu menurut saya justru bisa dinilai oleh teman-teman yang ada di komunitas. Kadang-kadang kita bisa aja sih kita nilai tulisan kita sendiri. Cuman ada hal yang beda ketika tulisan itu mendapat suntikan sudut pandang dari orang lain gitu Mas. Masukan-masukan dari orang lain. Karena gimana pun kita menulis jadi peruntukan untuk membaca kan, orang lain yang akan membaca. Jadi ketika kita bertemu dengan komunitas, disitulah kita ibaratnya si karya kita itu digodok dulu, dibikin matang dulu, baru dilempar ke publik yang lebih banyak. Kira-kira seperti itu sih fungsinya komunitas. Selain itu juga kan bisa saling tukar informasi kalau ada lomba, kalau ada kegiatan terkait sastra misalnya, atau ada event-event sastra atau apa ya hal-hal seperti itulah. Kira-kira seperti itu Mas. Makanya dulu waktu sekitar tahun 2012 itu sebenarnya saya tuh masih sampai sekarang masih jadi cita-cita sih. Di kantor itu saya pengen punya komunitas literasi gitu. Karena saya lihat beberapa teman di kantor juga punya minat ke dunia literasi juga. Bahkan ada teman saya di Litbang itu dia itu banget, gila baca banget, sampai bukunya tuh udah banyak. Dan saya tuh pengen orang-orang seperti beliau itu dikumpulkan dalam satu komunitas. Kita bisa sharing nih, kita udah baca apa aja, terus saling merekomendasikan buku apa aja yang itu, atau kita bisa sama-sama bikin tulisan bareng-bareng lalu dibukukan. Mungkin pengen, walaupun dulu pernah tahun 2012 itu saya sama teman-teman di kantor pernah, itu pun teman-teman yang saya kenal aja gitu, maksudnya teman-teman sehari-hari, kita bikin buku kumpulan tulisan gitu kan tentang masa kecil. Terus akhirnya kita bikin komunitas nulis ala-ala gitu, namanya Geng Nulis Sapulidi dulu pernah kan. Dan ternyata dari situ tuh berkembang ke cakupan yang lebih luas. Teman-teman yang di Bandung ada yang ikutan, terus teman-teman di perwakilan lain kayak di Gorontalo dulu itu, di Samarinda, di mana gitu di luar Jakarta ada yang ikutan juga gabung. Dan kita udah berhasil menerbitkan 2 buku. Dan di mana itu teman-temannya itu awalnya tuh pada nggak pede buat nulis, kayak ragu-ragu gitu. Aku ajakin yuk ikutan yuk bikin tulisan tentang ini. Wah aku nggak bisa nulis katanya. Ya udah dicoba dulu aja. Nanti kita kalau ada yang itu tak koreksi, aku bilang gitu. Coba nanti aku yang review, aku bilang gitu. Udah akhirnya pada mau.
itu sih seru dulu tahun 2012 sampai 2014, dan bahkan ada satu proyek buku ketiga yang sampai sekarang masih ke pending karena banyak hal terjadi lah, ada pandemi, terus akunya sempat moving ke Solo juga waktu itu, tugas belajar kan. Nah dulu pas di komunitas itu kan bukunya kita jual secara komersil, harus kita jual tuh. Nah akhirnya ada royaltinya kan, dari dulu kita kerjasama dengan nulisbuku.com. Nah di situ sempat kepikiran nih, ini royalti gimana, masa dibagi-bagi ke penulis yang segambreng itu kan. Dulu ada sekitar 34 penulis ya dalam satu buku itu, orang royaltinya nggak seberapa gitu kan. Saya langsung berpikir, kita kayaknya bisa berbuat lebih dari ini nih. Pertama, selain kita berbagi inspirasi, berbagi kebaikan lewat tulisan buat para pembaca, kita juga bisa berbagi hal lain. Salah satunya adalah si royalti itu ya udah kita sumbangin aja ke anak-anak yang nggak mampu. Dulu itu tadinya mau ke salah satu yayasan kanker di Indonesia, cuman karena kesulitan menemukan jalur untuk berkomunikasi dengan mereka, akhirnya ke itu ada panti asuhan yang dekat kantor tuh, ada Mizan Amanah kan, sekarang ada di belakang kantor pusat tuh. Akhirnya kita didonasikan ke situ, itu untuk buku ke-1 dan buku kedua. Nah jadi di situ saya juga kan sambil berproses tuh, sambil dapat banyak pelajaran juga, karena itu baru pertama kali saya mengelola itu kan. Oh ternyata selain berbagi tulisan, berbagi inspirasi, terus berbagi experience juga dengan teman-teman yang belum pernah menerbitkan buku kan, ternyata ada hal lain, kita bisa berbagi secara materi juga, walaupun nggak seberapa ya, nggak besar atau gimana, tapi at least ada manfaatnya juga nih tulisan yang kita bikin buat orang lain, kayak gitu Mas kira-kira. Banget nih. Iya. Dari bikin komunitas lalu kemudian bisa memberikan sumbangsi juga pada lingkungan nih, kayaknya nih apa ya, impian penulis nih kayaknya yang bisa bikin kayak gitu ya. Iya. Walaupun sayangnya nggak, sekarang agak stop dulu nih, pengennya tuh lanjut lagi. Oh Sapulidi ini tapi masih lanjut sebenarnya. Ya kalau secara komunitas tuh kita paling dulu itu diskusikan online, paling sharing tentang tulis-menulis secara online, ada yang konsultasi langsung ke saya atau gimana. Nah kalau sekarang itu ya boleh dibilang kayak vakum gitu Mas, sambil nunggu buku ketiga ini nih, kita itu apa namanya, ya udah, jadi nggak ada kegiatan apa lagi. Sayang banget sih sebetulnya, cuman ya udah, ketambahan ada pandemi kayak gini kan. Kalau dulu seru Mas, yang tahun 2014 itu malah buku kedua launchingnya itu kita sampai itu dihadiri sama itu PD Baik yang bikin Dilan tuh kan. Wow. Itu kayak alhamdulillah banget, itu luar biasa ya bisa di collab sama acara bincang santainya beliau gitu, kayak wah seneng banget, itu pengalaman yang sangat berharga buat saya dan teman-teman gitu Mas. Keren. Sampai di notice ya, sampai seorang PD Baik bisa datang ke ini ya, ke launching ya, keren. Atau ada yang kenal dengan PD Baik Mas? Ada salah satu teman saya di Genus Sapulidi, ada yang itu temannya beliau gitu, jadi ngasih info ada kegiatan, terus ayah PD Baiknya berkenan, ya udah itu seneng banget pokoknya. Dan di waktu yang berdekatan juga kami diundang ke TV lokal di Bandung sih, buat interview tentang buku, kayak bedah buku gitulah, tapi di TV. Terus di radio juga pernah di Bandung. Itu jadi pengalaman juga buat kami kan, yang tadinya nulis itu kayak cuman pengen iseng aja nulisin cerita-cerita lucu-lucuan gitu, tapi ternyata bisa ada hal lain di luar ekspektasi kita gitu, di luar harapan kita. Ternyata ada hal lain yang kita dapat, itu alhamdulillah banget buat saya sih, kayak gitu Mas. Siap. Iya. Oke Mas, tadi kita udah ngomongin banyak hal tentang hal di luar diri ya, kira-kira bikin komunitas, peran komunitas, terus kemudian peran media juga. Nah ini kalau kita masuk nih ke seorang Mas Sigit nih, sebenarnya ada hal yang ini nggak Mas, yang mendorong Mas Sigit untuk terus berkarya gitu. Maksud saya, oke, tadi mungkin salah satunya seneng ya, tapi kan kesenangan kan beberapa orang yang menulis juga merasakan hal itu juga, tapi lalu kemudian ketika udah deh kayaknya
pas lagi ini males gitu, misalnya antara seneng atau males, lebih milih malesnya gitu daripada senengnya gitu. Ya, ya. Tapi ini Mas Sigit sepertinya nggak tahu apakah tidak merasakan hal itu atau Ya. merasakan hal itu tapi ada hal lain yang mendorong selain kesenangan, atau gimana Mas? Ya, kalau itu sih sebetulnya secara jujur aku itu naik turun sih Mas. Kayak kadang lagi semangat, kadang aduh males banget. Apalagi sekarang udah punya kerjaan tetap gitu kan, jadi kayak tadi saya bilang energi itu kayak udah kekuras semua buat kantor gitu kan. Kadang-kadang untuk ke dunia nulisnya itu nggak ada. Tapi karena saya punya kecintaan yang udah ditanam sejak lama tuh, jadi ya ujung-ujungnya balik lagi ke nulis gitu. Kayak paling nggak kalau nulisnya malas, paling nggak saya baca buku sastra, baca puisi, novel kayak gitu. Atau ada teman-teman yang nerbitin buku, teman yang saya kenal, pasti bukunya insya Allah kalau saya tahu dia jual pasti saya sempetin beli gitu. Saya walaupun dibacanya kapan-kapan aja, itu kadang-kadang bisa jadi mood booster juga ketika kita lagi down. Nah kemudian kita boleh balik ke tahun 2009 nggak Mas? Boleh. Bebas Mas, bebas. Nah dulu itu kan buat sebelum masuk ke BPK itu, saya kan kerja di penerbitan buku di Bandung kan, jadi editor buku dulu itu. Nah dulu itu akhirnya pas ada jalan tes penerimaan BPK ya saya ikut prosesnya. Kemudian dulu kan tahapannya banyak banget tuh Mas, lulus lagi. Nah di tahap yang hampir akhir itu ketika lulus lagi itu saya malah ragu nih, sebab dulu kan kebetulan banget nih, jadi 2009 itu Januari saya kena PHK nih di penerbitan kan. Itu tapi saya udah berproses masuk CPNS BPK nih. Nah dari Januari sampai Mei masuk ke diklat BPK itu jeda sekitar 4 bulan itu saya menghabiskan waktu saya dengan nulis, dan alhamdulillah banyak tawaran menulis Mas dari penerbit, dari agen naskah. Jadi selama 4 bulan itu saya full nulis. Jadi ngerasa lagi banyak proyek nulis, ya udah saya jalanin. Jadi walaupun di PHK tuh saya nggak ngerasa kehilangan pekerjaan gitu kan. Nah kemudian pas mau masuk ke BPK tuh saya justru malah ragu nih, waduh ini BPK saya ambil apa enggak ya, saya takutnya nanti kalau nggak bisa nulis lagi gimana gitu. Kalau dulu kan lagi gandrung-gandrungnya sama pekerjaan nulis itu kan, karena lagi banyak-banyaknya proyek nih, banyak kerjaan buku, nulis buku, sempat ragu juga. Tapi akhirnya ada teman yang bilang udah sambil lanjut bisa kok bisa lanjut terus nulis kayak gitu Mas. Akhirnya ya udah saya masuk BPK, dan ketika diklat itu jadi kayak panen. Jadi yang saya tulis Januari Februari itu tuh panen terbitnya itu pas saya lagi diklat dulu, ada undangan launching buku lah segala macam, itu pas lagi diklat malah lagi diklat. jadi panen terbit bukunya itu malah pas udah mulai masuk kantor sekitar September gitulah, diklat kan sampai Agustus. Nah Agustus mulai ada buku yang terbit, diminta buat talk show di Bandung. Kemudian ada lagi buku lain yang terbit, ada masuk toko buku. Itu mulai di situ tuh saya kayak senang aja lihat ada nama saya mejeng di toko buku atau di list di komputer yang ada di Gramedia. Itu kayaknya suatu hal yang membanggakan dan kayak akhirnya gitu. Nah jadi di situ kayak apa ya, akhirnya kerja keras saya selama beberapa bulan lalu itu ya ada hasilnya nih, ada hasilnya, buktinya gitu bahwa saya bisa menulis dan mengeluarkan buku sendiri. Nah di situ mulai nih masuk BPK kan udah mulai tenggelam di rutinitas pekerjaan sehari-hari. Lama-lama ya si energi saya buat nulis tuh nggak bisa juga emang ternyata. Walaupun saya bisa bagi waktu, misalnya siang kerja di kantor, nanti malamnya baru mulai nulis lagi, tapi ya ternyata ada capeknya juga gitu loh Mas, karena emang double pekerjaan itu ya. Akhirnya kayak orderan naskah itu nggak saya ambil, jadi saya pilih-pilih gitu kira-kira yang mudah dikerjakan dan nggak bikin mumet, apa yang mana, atau yang kira-kira bakal bikin ribet, udah deh nggak usah diambil dulu kayak gitu. Jadi dulu tuh sistemnya tuh gini Mas, buku itu ada yang langsung dari penerbitnya, ada yang saya langsung ngirim dan nunggu proses seleksi,
Ada juga yang diminta sama agen naskah tertentu untuk saya nulis, di mana udah ada outline-nya, saya tinggal bikin. Jadi beda-beda sih konsepnya nulis buku yang pernah saya alami itu. Oke, baik. Jadi ini mungkin salah satunya ya, salah satu saya nggak tahu benar apa enggak nih, karena dari yang saya lihat nih karya-karyanya Mas Sigit nih, saya agak bingung. Di pertama ada karya puisi, lalu kemudian ada karya wirausaha, ada karya jadi macam-macam gitu. Iya. Itu saya udah bertanya-tanya, ini kayaknya memang beliau ini memang suka nulis gitu, jadi apapun jadi tulisan gitu. Ya. Atau memang itu tadi? Enggak. Jadi gini Mas, kalau untuk buku-buku yang bertema sastra itu yaitu kayak novel atau buku bulan cerpen, itu murni benar-benar saya pribadi, lalu saya kirim ke penerbit. Kemudian mereka yang menyeleksi, akhirnya ada yang diterbitkan, ada yang ditolak. Jadi memang passionnya di situ ya, di sana ya. Itu jadi pernah ditolak juga sama penerbit segala macam. Nah, tapi kalau untuk buku-buku bertema, saya pernah buku bertema bisnis, terus malah pernah bikin ensiklopedi kayak gitu. Itu tuh kebanyakan kayak semacam orderan gitu dari agen naskah gitu Mas. Jadi dulu itu ada kayak semacam pihak ketiga antara penulis dan penerbit, namanya agen naskah gitu. Jadi dia bertugas menghubungkan antara penulis dengan penerbit. Jadi kayak penerbit kami minta beberapa judul buku A, B, C, D misalnya. Ya udah, si agen naskah nyarilah. Mereka udah punya daftar penulis-penulis gitu kan, akhirnya mereka menghubungi. Kadang-kadang ada juga yang di grup gitu kan, di grup Facebook dikirim, siapa yang mau nulis tentang ini. Silakan mengajukan outline-nya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada yang outline-nya udah dibikinin, kita tinggal nulis. Jadi ya, kalau yang buku-buku bisnis itu bukan kehendak pribadi saya. Saya mau nulis tentang buku bisnis ini. Enggak, itu karena emang jujur itu karena ada permintaan, ada orderan nulis itu. Pas saya lihat juga, dan pengerjaannya pun, jadi kayak bikin tugas kuliah gitu loh Mas. Ada risetnya, ada ada analisis biayanya gitu. Itu dulu kebetulan banget, waktu buku itu terbit, buku Jadi Jutawan dari Hobi kalau nggak salah, di mana dalam itu ada analisis hitungan-hitungan gitu kan. Nah, saya di diklat itu kan dulu ikutan diklat auditor ahli kan, ada mata kuliah analisis biaya, saya malah nggak lulus. Diledekin lagi, gimana sih ini nulis buku tentang ini tapi kok nggak lulus diklat analisis biaya. Ya gimana, orang ini analisis biaya bukan aku yang bikin kok, aku bilang gitu. Aku cuma bikin deskripsinya, terus wawancara sama narasumber, terus bikin kata-kata motivasinya. Kalau untuk hitungan-hitungannya ada tim khususnya kan, nggak bisa sembarangan juga. Jadi emang kayak ada editor yang khusus menangani urusan menghitung itu. Karena kan gimana pun saya bukan manusia angka-angka ya Mas. Bertahun-tahun, iya kan. Tiba-tiba dulu di auditor ahli langsung dirasuki oleh angka-angka gitu. Aduh, mumet banget. Gitu kira-kira Mas. Ya. Jadi jadi begini, mungkin bagi pendengar ya, salah satu yang menurut saya nih mungkin yang dimiliki oleh seorang Mas Sigit adalah beliau mau menulis gitu. Salah satunya sih mungkin itu. Jadi sebenarnya topiknya apa aja itu bisa jadi tulisan gitu, kira-kira gitu ya Mas. Dan itu yang mungkin beberapa penulis termasuk saya juga itu yang melakukan kesalahan itu. Artinya saya tipikal yang milih gitu Mas, milih. Jadi saya tipikal orang yang misalnya saya adalah orang yang suka nulis cerpen gitu. Yang saya bikin cerpen aja gitu. Dan itu akhirnya malah mematikan saya artinya ketika saya ketemu sesuatu saya tidak terbiasa lalu kemudian bikin tulisan, padahal harusnya nggak seperti itu. Ini mungkin yang nanti bisa ditiru dari seorang Mas Sigit bahwa apapun itu sebenarnya bisa jadi tulisan gitu sih, kira-kira gitu. Tapi Mas, yang tadi udah ngobrolin tentang ngerasain bosen, terus kemudian membagi waktu, susahnya membagi waktu dengan kerjaan pada saat ini gitu misalnya. Tapi lalu kemudian yang menurut saya yang tetap bikin Mas tetap produktif dari diri itu Mas? Apakah mungkin misalnya ada dorongan dari keluarga gitu misalnya, atau mungkin nggak tahu, mungkin secara genetis gitu misalnya Mas ada ayah ibu juga penulis juga, atau dorongan dari keluarga atau genetis ya
orang tua saya, ayah dan ibu saya itu emang bukan penulis juga sih, bukan penulis. Cuman kalau ayah saya emang punya hobi baca, dia hobi ngoleksi buku juga dari dulu. Ya mungkin dari situ, tapi untuk proses perjuangan saya di dunia tulis menulis ya sepenuhnya nggak disuruh-suruh sama ayah saya, kamu sana jadi penulis, enggak, itu inisiatif sendiri. Selebihnya mereka support, selain support ya doa juga kan pastinya, hanya bisa terus berlanjut gitu kan. Dulu jadi inget ayah saya itu kan dulu pernah waktu kuliah itu kan kita suka pakai nama pena gitu Mas kalau nulis kan, ngirim ke media. Akhirnya dulu tuh dimuat cerpen di majalah cerpen Cerita Kita namanya tuh. Saya tuh pakai nama pena kan, punya nama pena tuh dulu. Bapak saya langsung komplain, almarhum ayah itu komplain, ini apa kok nama diganti-ganti, udah dikasih nama juga. Ya udah deh, sejak itu saya nggak pernah pakai nama pena itu lagi. Nurut sama orang tua, ya udahlah pakai nama asli aja, emang udah dikasih sama orang tua. Boleh tahu Mas, nama penanya siapa Mas? Saya dulu namanya Raisal Kahfi Mas namanya. Wes, cakep banget. Kopi ayah atau nggak suka ya? Gitu. Ya dia udah pakai nama asli aja sih, ngapain pakai nama diganti-ganti kan. Ya udah deh, nurut aja. Ini berarti Mas masih generasi penulis yang lama. Kalau generasi penulis yang sekarang ini biasanya kalau nggak Rais cute atau Rais oke banget dengan E-nya 3 gitu. Yang pakai itu ya, angka gitu. Iya betul. Udah enggak masih dulu gitu. Terus sempat ngerasain ini nggak Mas? Sempat ngerasain ya kan dengan berbagai karya kan pasti juga ada orang-orang yang notice gitu pada Mas Sigit gitu. Lalu kemudian ngerasain punya fans gitu misalnya Mas yang wah ini enggak sih karyanya Mas Sigit nih. Enggak gitu. Kok orang saya tuh belum jadi kali Mas, ini masih berproses. Saya masih bercita-cita jadi penulis yang terkenal dengan punya karya yang wow gitu, dikenal sama banyak orang. Saya belum sampai ke situ. Jadi nggak ngerasa punya fans atau apa tuh, yang baca juga paling teman-teman sendiri. Tapi walaupun kadang-kadang ini kalau saya iseng googling nama saya misalnya, tahu buku saya tuh dijadiin rujukan jadi daftar pustakanya skripsi atau karya tulis ilmiah orang. Beberapa ada yang itu tuh kayak ya alhamdulillah orang yang nggak kenal gitu kan, nggak kenal kan sama dia, terus dia ngejadiin buku saya sebagai referensi, itu kayak berarti ada manfaatnya juga buat orang lain. Atau dulu sih waktu zaman pertama nerbitin novel, ada juga sih di Facebook tiba-tiba komen di kolom apa sih namanya, di wall gitu kan, Mas saya yang baca buku Mas Sigit, semoga lanjut ya, kayak gitu-gitu tuh kayak seneng juga ya, walaupun nggak mungkin ya belum sebanyak kayak penulis terkenal gitu, tapi ya sangat saya apresiasi banget gitu, ada teman-teman yang ngapresiasi karya saya. Atau kayak sekarang misalnya mereka posting di Instagram, atau kata-kata yang saya buat itu di quote, dikutip di jadi postingan mereka gitu, terus mereka nge-tag saya, itu kayak senang aja. Oh berarti apa yang saya bikin ada yang nerima nih, ada yang suka gitu, ada yang memanfaatkannya, itu kayak bersyukur banget. Walaupun ya belum sehebat penulis-penulis ternama gitu kan Mas, itu makanya masih jadi cita-cita saya sampai sekarang, pengen ngejar ke situ. Masih terus belajar Mas. Siap. Wah ini Mas Sigit dengan karyanya yang udah banyak aja masih bisa rendah hati gitu seperti ini ya. Amin. Soalnya kan ada juga penulis yang ini kan beberapa waktu yang lalu ada yang wah ini kutipan dari buku saya nih, ini harusnya ada royaltinya. Oh gitu ya. Ada Mas, ada. Ya. Cuman ya nggak usah. Kita tetap jadi penulis yang rendah hati. Mas, amin. udah ngobrol nih. Ada nggak sih Mas? Saya yakin ada nih. Siapa sih sebenarnya tokoh penulis yang masih jadi idolanya Mas Sigit atau yang menjadi inspirasi saya nih dia nih. Siapa Mas penulis? Nah ya, kalau untuk itu ada dua sih. Pertama Enid Blyton ya, yang bikin 4 sekawan apa 5 sekawan saya lupa. 5 sekawan. Ya 5 sekawan. Nah itu tuh sampai dulu saya baca itu waktu SMA apa SMP saya lupa. Nah, dikoreksi 5 sekawan betul. Oh 5 sekawan. 4 sekawan.
5 sekawan. Nah, itu dari situ tuh saya pernah bikin kayak cerita-cerita yang ala-ala detektif-detektifan gitu. Jadi kayak seru aja gitu bacanya. Terus yang kedua, dari sisi fantasi itu saya suka ke J.K. Rowling kan, yang Harry Potternya itu loh, sampai berkesan banget dari zaman bukunya doang sampai yang udah ada filmnya. Kayak masih apa ya? Kayak aku pengen jadi kayak gini nih. Kayak orang ini karena dia bisa berimajinasi seliar-liarnya, sebebas-bebasnya, dan dia pantang menyerah kan, sebab bukunya itu kan kalau nggak salah udah berpuluhan kali ditolak sama penerbit tuh. Ya, akhirnya diterima suatu penerbit, akhirnya dia bisa se-booming ini. Itu sih Mas, kalau dari lokalan sampai sekarang saya masih ngefans sama Dewi Lestari dan selalu ngikutin, sebab dari SMA suka aja sama tulisan-tulisan beliau itu yang wow gitu. Gitu Mas. Oke, jadi yang dari luar Enid Blyton sama ini kayaknya ini nih, kita Enid Blyton sama-sama ini nih. Jadi dulu 90-an itu itu salah satu yang ini ya, yang penulis yang lagi naik itu adalah ada Enid Blyton ya, yang ceritanya cerita detektif ini mungkin bagi pendengar yang eranya setelah itu gitu mungkin nggak terlalu kenal, meskipun Enid Blyton pun juga sebenarnya karyanya juga banyak ya, nggak hanya 5 sekawan, tapi ada juga buku-buku anak-anak juga yang lain yang apa sih dulu kayaknya ada Nodi atau apa ya, kayak semacam cerpen gitu sih kayaknya. Oke. Lalu kemudian Mas, dari sekian banyak nih buku yang sudah Mas tulis nih, itu kira-kira kalau yang paling favorit yang mana Mas? Yang favorit buat saya ada 2 sih. Pertama, novel Green Jomblo. Oke, Green Jomblo. Ini tentang apa sih Mas, Green Jomblo Mas? Itu kayak novel komedi-komedi gitu sih sebetulnya, tentang editor yang lagi jatuh cinta sama teman sekantornya gitu lah. Oh, cerita pribadi? Nah, itu dia. Itu 99% adalah cerita pribadi yang saya tulis ketika pengalamannya masih ongoing gitu. saya tulis jadi novel, dan sampai akhirnya pokoknya beberapa teman yang ada di sekitar saya saat itu tahu bahwa itu tentang saya gitu. Di kantor yang lama, sampai sekarang suka ketawa-ketawa makanya. Sampai saya bikin IG Instagram khusus namanya Green Jomblo juga kan, kayak ya iseng-iseng aja. Gitu dulu, sampai malah sih salah satu tokohnya itu sempat bilang, makasih ya aku udah dijadiin tokoh di novel kamu kayak gitu. Sedap. Itu ketahuan juga ya. Namanya memang diganti, tapi situasinya emang settingannya nggak diganti sama sekali. Nah, itu novel itu yang berkesan buat saya. Dulu tuh udah sempat diambil sama penerbit A, diminta. Karena itu saya tuh nulis bukan karena orderan dari penerbit, emang saya nulis aja kayak pengen gitu kan. Kemudian saya bilang ke temen, saya punya novel nih, draftnya coba baca, lucu nggak gitu kan. Tanya teman saya itu punya teman yang di penerbitan lain, akhirnya mau menerbitkan, tapi di situ nggak jadi tuh, akhirnya dioperalihkan ke penerbit lain yang ada di Jakarta Timur. Nah, di situ ada beberapa revisi, perombakan gitu. Jadi yang tadinya kayak tokohnya misalnya tadinya pakai jilbab, diminta harus tokohnya kalau bisa jangan mengidentikan dengan agama tertentu atau gimana. Jadi ya netral gitu kalau bisa. Oh ya udah, oke. Jadi kayak itunya diubah kayak gitu-gitunya, dan itu berkesan itu karena itu novel pertama perdana saya yang diterbitkan ya, bukan yang saya tulis, karena yang saya tulis ada lagi yang lain, yang pertama ditulis itu yang novel pertama yang saya bikin dengan seneng aja gitu, nulis itu kayak nggak ada beban, nggak kepikiran ceritanya harus gimana ya, karena ya udah emang cerita yang saya alami sendiri gitu, kayak ngalir ya ceritanya, ngalir dan seger gitu. Jadi bikinnya tuh kayak seger banget. Kedua itu ketiga, dulu pas penerbitannya itu dibikin acara launchingnya itu di JCC kan, ada pameran buku apa ya dulu lupa, yang dulu kan suka ada ya beberapa periode sekali gitu, ada pameran fair gitu ya, pameran buku gitu ya. book fair gitu. Book fair ya.
dibikin launchingnya di sana. Itu pertama kali saya, enggak sih, itu kedua kalinya, tapi itu dulu kan pertama pernah launching itu di Bandung. Ini launching di Jakarta, di mana orang itu kayak lebih banyak gitu, lebih seru acaranya gitu kan. Ngerasa kayak amazing aja gitu, kayak wah, kok saya bisa ya ada di titik ini gitu, nggak nyangka aja kok bisa nulis buku dan diterbitkan, terus dibikinin acara launchingnya, ada orang pada antri minta tanda tangan gitu tuh kayak ini gue artis ya, bisa dimintain tanda tangan segala gitu. Sampai sekarang itu saya masih agak sungkan loh kalau menandatangani buku itu, takutnya yang belinya keberatan, bukunya dicoret-coret. Makanya kalau sekarang kan jarang fisik gitu kan, maksudnya kadang pesan ke saya nanya dulu nih bukunya mau ditandatanganin apa enggak. Takutnya dianya malah marah lagi saya tandatanganin, apaan sih dicoret-coret, tuh pede banget takutnya gitu kan. Karena harus buka plastik segala macam gitu-gitu ya ini. Ya makanya saya tanya dulu mau ditandatangani apa enggak nih. Sekarang ya mau lah, kata dia, gimana sih kayak gitu. Saya masih ngerasa apa ya, karena belum ngerasa jadi penulis yang baik, yang punya nama, jadi kayak masih malu-malu aja gitu, kayak buat tanda tanganin buku tuh kayak masih belum pede aja gitu. Itu kira-kira Mas. Ya, jadi satu lagi Satu lagi ada buku judulnya Ketika Kata-Kata Berjatuhan dari Langit Jakarta, agak panjang tuh judulnya. Itu tuh kayak paling baru ya di antara karya-karya yang lain. 2017. Oh, 2017. Itu tuh buku uniknya adalah itu hasil saya ngumpulin itu tulisan-tulisan saya di status Facebook, Mas. Status Facebook ada, di Twitter. Dulu tuh saya suka bikin status Facebook kan, tapi nggak yang misalnya saya sebel sama suami, nggak gitu. Atau sama istri atau sama anak saya. Biasanya kan ada ya ibu-ibu ngomel-ngomel di curcolan gitu ya. Ya di Facebook suka gitu. Kalau saya tuh nggak, jadi saya nulis, tapi saya sembunyikan, Mas, kan ada profile di private ya si tulisannya, biar nggak bisa dibaca sama orang. Jadi saya tulis di situ. Kayak saya pergi kemana terus ada kepikiran nulis, ya udah saya berhenti dulu nulis, langsung di handphone kan dulu nulisnya. Nah itu saya kumpulin dari tahun 2009 sampai 2013 tuh. Akhirnya udah saya putuskan udah dibikin aja jadi kumpulan tulisan. Dan dulu tahun 2013 itu pertama diterbitkan judulnya Seteko Kata Hati, tapi kemudian 2017 saya revisi lagi, baru diterbitkan jadi buku yang judulnya tadi Ketika Kata-Kata Berjatuhan dari Langit Jakarta. Itu tentang kehidupan saya selama di Jakarta lah, tentang perasaan saya, tentang personal banget sih sebenarnya bukunya, jadi kayak semacam curhat-curhatan gitu. Tapi saya harap ada poin-poin inspirasinya di setiap tulisan-tulisan itu gitu. Harapannya kayak gitu. Itu berkesan karena prosesnya itu ya nggak singkat gitu. Jadi dari dulu gitu, dari 2009 sekitar berapa tahun tuh? 2009 sampai 2017 ya, 8 tahunan ya, kira-kira ya. Sekitar segitulah. Wow. 8 tahunan. Nah ini Mas, ada rumus nggak sih Mas yang Mas selalu, atau bukan selalu dipegang ya, tapi mungkin yang Mas rasa saya ada berteori sedikit gitu misalnya dan sebagainya. Jadi kan ada beberapa nih penulis juga yang kayak bikin plotnya tuh harus seperti ini, lalu kemudian nanti klimaksnya seperti ini dan sebagainya. Kalau Mas Sigit ada mengikuti, ada rumusan versi Mas Sigit sendiri nggak tentang tulisan itu seperti apa? Ini lebih maksudnya tulisan fiksi ya? Tulisan fiksi mungkin. Misalnya novel ya Mas ya. Jadi saya itu sebenarnya kalau nulis novel, kalau benar-benar yang emang pengen ikutin prosedur yang selama ini saya patuhi itu, harusnya gini Mas. Sebelum kita mulai nulis, kita harus tahu awal cerita sama ending ceritanya itu kita harus udah tahu gitu. Mau seperti apa di akhir cerita ini. Terus kita bikin mind mapping kan, kayak yang diajarin di kelas-kelas penulisan dulu, karena tuh ada mind mapping. Jadi nanti si cerita ini kemana, terus tokoh ini nanti larinya kemana, kayak gitu, kira-kira pengembangan idenya kayak apa. Itu yang saya bikin. Ya udah, kemudian dari situ barulah mulai pembagian bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa. Jadi saya tulis dulu misalnya bab 1 pengenalan tokoh atau apa gitu kan, bab 2 kejadiannya apa nih, bab 3 apa, bab 4
terus penyelesaiannya gimana. Jadi di breakdown lagi di Word-nya gitu, di per bab. Prosesnya kayak gitu sih, baru nanti ditulis satu-satu. Nah, kadang yang jadi kesalahan saya sebagai penulis itu adalah nulis sambil ngedit, Mas. Jadi itu tuh yang bikin tulisan kita nggak selesai. Jadi harusnya itu nulis ya udah tulis dulu aja gitu, jangan pikirin salah ketik, salah typo atau segala macam. Udah tulis, pokoknya target adalah tulisan ini harus selesai. Misalnya bikin cerpen nih, cerpen target 4 halaman, ya udah tulis dulu aja 4 halaman, target tercapai. Jangan dikit-dikit, oh ini salah ketik, dihapus lagi, balik lagi. Itu tuh menguras energi dan jadi target kita tuh malah nggak nyampe. Jadi ketika menulis, berperanlah sebagai penulis. Jangan double peran jadi editor juga. Nanti kalau udah beres, barulah kita jadi editornya. Kita baca lagi kan, oh, ini, kurang ini, nanti tambahin ini, tambahin itu. Tahap berikutnya jadi proofreading-nya, dibaca lagi secara lebih menyeluruh atau gimana. Nah itu sih kadang-kadang yang jadi penyakit saya itu kayak gitu. Nah kemudian penyakit lainnya adalah kita udah bikin mind mapping, udah bikin berkata outline-nya gitu kayak gimana. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada aja yang pengen dimasukin di luar itu gitu. Suka gatal tiba-tiba pengen masukin cerita lain yang di luar yang udah saya sepakati di outline saya gitu. Itu kadang-kadang ngehambat juga dan bikin nanti tuh ini jadinya larinya kemana ya, habis ini gimana jadi bingung. Jadi kalau menurut saya sih, ya nggak tahu ya penulis lain beda-beda mungkin ya, patuhi outline yang udah dibuat. Nanti ketika udah selesai, patuhi dulu semua sampai tulisan selesai. Nanti ketika udah selesai jadi tulisan yang utuh 5 bab misalnya, barulah kita mengeksplorasi lagi, kita balik lagi nih ke awal. Ada yang mau kita tambahin kayak, ada yang mau kita ganti, itu terserah di situ. Tapi ketika itu belum selesai, jangan dulu deh ditambahin lagi cerita lain. Misalnya tadinya tokohnya A, B, C, D, tiba-tiba masukin lagi tokoh E jadi antagonisnya atau gimana misalnya. Jangan dulu kalau yang di luar kesepakatan sendiri, saya dengan diri saya sendiri gitu di outline itu, jangan dulu ditambah-tambahin sebelum utuh jadi satu tulisan 5 bab itu. Menurut saya sih harusnya gitu. Ini nasihat buat diri saya sendiri sih, karena kadang-kadang saya masih gitu sih sampai sekarang. Masih nggak disiplin gitu. Ada aja. Karena gini Mas, kadang-kadang kita lagi proses nulis, tiba-tiba kita iseng nih buka Netflix, nonton film, terus dapat ide nih, misalnya apa gitu, ada adegan apa. Nah, coba diterapin di naskah saya. Itu yang bikin kadang-kadang jadi si naskahnya jadi kacau malah jadi ini timeline-nya mau kemana nih, jadi berantakan, jadi nggak jelas kayak gitu Mas. Itu kalau untuk penulisan novel dan cerpen ya kayak gitu. Oke, karena baik. Kalau ya oke Mas. Oke Mas, sorry Mas, lanjut. Enggak, karena kalau untuk buku-buku kayak buku bisnis yang kayak tadi itu kan udah jelas itu nggak melibatkan imajinasi kan, itu melibatkan fakta dan data kan, dan hitung-hitungan. Jadi nggak ada melibatkan imajinasi. Jadi ya buku yang bisnis itu kadang kan cenderung lebih cepat selesainya gitu kan. Kalau buku yang pakai imajinasi kayak buku novel dan cerpen itu ya, atau kumpulan cerpen itu, ya itu tadi kayak yang saya sampaikan, harus benar-benar menerapkan kedisiplinan kita di situ. Gitu Mas. Ya, ini menurut saya menariknya di sini. Jadi setiap penulis ya menurut saya punya gaya masing-masing. Tapi yang bisa dicuplik dari Mas Sigit dan juga mungkin kita rasakan bersama. Saya pun juga masih nulis meskipun ya nulis ala-ala gitu ya. Itu adalah kita seringkali berpikir menjadi beberapa profesi sekaligus di waktu yang sama, dan itu mematikan. Saya sangat setuju dengan Mas Sigit bahwa ketika kita nulis aja dulu. Dan penulis itu tadi seperti yang Mas Sigit bilang, itu sebenarnya harusnya patuh pada outline dan pada deadline gitu tadi. Sementara ketika nanti setelah nulis selesai, outline-nya udah jadi, lalu kemudian deadline-nya udah jadi, misal 4 atau 5 halaman tadi, batas-batasannya gitu ya. Nah setelah itu baru masuk ke profesi-profesi berikutnya gitu ya, jadi editor, jadi proofreader, jadi kantor redaksi juga boleh gitu kalau mau. Iya. Tapi itu dipatuhi dulu gitu, dan itu saya setuju.
Dan memang itu kadang-kadang yang seringkali mungkin terjadi ya pada penulis-penulis ini, mereka udah bingung sendiri mau ngelanjutinnya gimana segala macam. Padahal sebenarnya ya kalau jadi penulis ya bebasin aja dulu, nggak usah mikir tanda baca, nggak usah mikirin apa namanya ini pelafalannya bener apa enggak, itu mantar dulu, yang penting tulisannya mending jadi dulu aja gitu ya Mas. Iya betul Mas, setuju banget. Gitu. Nah jadi kayak apa? Kadang-kadang ya itu yang ngambat itu jadi akhirnya ditinggalin, ya udah nggak dibikin lagi. Dan saya sekarang sebenarnya kemarin tuh nyobain platform Wattpad ya, ada Wattpad buat nulis novel segala macam, bisa cerpen, bisa novel, puisi atau apapun boleh di situ. Saya nyoba tuh nulis di situ. Tadinya sih harapannya dengan nulis di situ saya target tiap Jumat misalnya saya update tulisannya. Tapi ketika saya itu saya nggak bikin outline-nya, jadi nggak tahu nanti ujungnya kemana, udah kan gimana entar aja. Ternyata itu salah, dan sampai sekarang tuh mentok di bab berapa ya, episode 7 gitu belum saya lanjutin lagi. Karena pas saya baca, aduh ini mau gimana, udah ntar aja. Pertama ada kerjaan kantor segala macam, kumpul-kumpulin, ya udah terlupakan. Sedihnya adalah ketika ada teman-teman yang kebetulan ngikutin itu, nanya tuh, ini kapan sih dilanjutin, nggak lanjut gimana sih katanya. Sorry aku gitu. Harapannya sih nanti kalau udah selesai di Wattpad itu mau aku terbitin jadi satu buku rencananya gitu. Tapi ya sampai sekarang belum selesai karena apa? Karena aku nggak nerapin yang harusnya aku terapin tadi, nggak bikin outline-nya sampai tuntas. Jadi bikin itu ngalir gitu aja gitu, biar jadi misteri atau mau kemana kayak gitu. Ya ternyata hasilnya jelas kan, nggak selesai sampai sekarang. Kayak gitu Mas. Oke, baik. Jadi itu ya. Karena kan kita seringkali mungkin beberapa penulis yang pengen jadi penulis beneran gitu tuh kadang-kadang bilangnya, kok ini tulisannya bisa ngalir. Sebenarnya nggak ngalir-ngalir amat ya, ada outline-nya gitu. Jadi ada jalurnya ini, nanti kalau tadi masih bilang tadi awalnya apa, endingnya apa gitu. Jadi bukan ya udah ngikutin aja gitu. Kalau itu nanti betul kata Mas Sigit, nanti nggak jadi. Iya betul. Jadi malah kita tuh harus udah tahu nih, ibarat kata kita itu kayak bikin suatu dunia baru. Kita kan yang nentuin takdirnya si tokoh-tokoh itu. Kita harus udah tahu nih nanti tokoh A ini bakal endingnya gimana. B itu apakah bakal meninggal atau bakal hidup bahagia selama-lamanya kayak di dongeng Cinderella misalnya. Kita harus udah penulis yang harus tahu dari awal. Karena itu kan dunia yang kita bikin. Gitu. Iya betul. Mas boleh tahu nggak ininya akun Wattpad-nya namanya siapa, nama penanya di Wattpad? Aku akun namanya pada sama kayak Instagram sih, IGHIW IGU. Oh iya, ini tuh sebenarnya namanya kok unik Mas. Ini singkatan kah atau akronim kah? Itu tuh panggilan dari salah satu teman saya di kampus dulu, di kampus S1 di Bandung kan. Selalu manggil saya itu, ya udah saya pakai jadi nama akun media sosial sebagai apa ya, nama di mana-mana. Maka teman-teman saya di BPK pun sekarang beberapa ada yang manggilnya pakai nama itu malah. Jadi namanya emang udah nempel banget ya. Nama kesayangan lah ibaratnya dari teman saya dulu. Ya, karena ini tadi ya salah satu yang pengen saya tanya nih, kok namanya kok unik gitu. Nah tadi Mas ngobrolin tentang Wattpad dan juga media sosial. Kalau menurut Mas sebagai penulis sekarang nih, apa peran media sosial, Wattpad, Facebook, Twitter dan sebagainya bagi seorang penulis nih sekarang? Nah itu alhamdulillah banget, karena saya kan ngalamin dari yang zaman-zaman masih pakai amplop dan perangko gitu kan. Makin kesini itu pertama kesempatan makin terbuka lebar ya. Kita bisa tahu isi koran yang terbit se-Indonesia hari ini. Kalau dulu kan kita kalau mau tahu koran yang ada di Lampung kan harus kontak temen yang di Lampung, minta tolong difotoin atau gimana kan. Kalau sekarang itu kan udah ada format online-nya, bisa kita tahu. Dan ada grup-grup Facebook yang menginformasikan pemuatan setiap minggu, menginformasikan lomba-lomba setiap minggu, dan kita pun di situ bisa jadi ajang untuk publikasi tulisan kita kan. Kita nulis cerpen tuh tanpa harus ngirim ke media di mana harus diseleksi dulu untuk bisa dibaca oleh orang lain. Sekarang kita tinggal posting aja di blog pribadi.
terus tautannya dibagiin lewat grup WhatsApp atau gimana, kan orang-orang bisa langsung baca tulisan yang kita buat. Jadi lebih memudahkan untuk publikasi dan akses informasi buat kita sebagai penulis. Jadi kayak ada malah Instagram khusus grup Instagram akun isinya itu info-info lomba, misalnya info lomba menulis, info lomba baca puisi atau apa, itu sekarang udah banyak. Dan semua orang kan sekarang ibarat kata semua orang udah megang smartphone, udah bisa akses ke Instagram, ke Facebook, itu sangat itu. Jadi ya media sosial dengan segala pro kontranya, dampak baik dan negatifnya buat kita tuh ya di dunia tulis menulis tuh ya ada dampak baiknya juga ya, kayak tadi gitu, bisa buat publikasi, kita bisa bikin apa ya, sekarang kalau bikin buku itu bisa bikin promonya, itu bisa bikin film pendek gitu, bikin kayak video singkat yang apa mencerminkan salah satu bagian isi buku. Jadi bisa dibikin sekreatif mungkin dan semenarik mungkin kalau sekarang itu. Gitu kira-kira Mas. Ada TikTok juga kan sekarang. Tuh. TikTok dengan tulisan gimana Mas? Ya bisa bikin itu Mas, kayak gini loh, kayak ada gambar terus dikasih kata-kata kayak puisi kayak gitu loh, kayak misalnya aku menyayangi kamu, jadi ada gambar, ada lagu-lagu gitu kan. Biasanya sekarang anak-anak muda itu pada menggemari itu loh Mas, itu menurut saya. Ya. Jadi malah semakin menambah kreasinya, semakin menjadi lebih besar lagi ya. Bukan mematikan dia, karena kan ada juga yang berpendapat bahwa karya itu harus misalnya masuk ke meja redaksi dulu, baru lalu kemudian bisa disebut sebagai karya yang proper untuk diterbitkan gitu misalnya. Tapi bukan, pemikirannya berarti tidak seperti itu sekarang ya yang dipikirkan Indonesia. Kalau saya pribadi, saya berpikir mungkin iya ada benarnya juga bahwa segi kualitas itu sekarang udah nggak ada filternya lagi kan. Tulisan, maaf ya, seburuk apapun itu sekarang bisa diakses semua orang, bisa dibaca oleh semua orang. Itu mungkin yang tadi jadi hal negatifnya, tapi ketika kita melihat dampak positifnya adalah bahwa ketika akses semakin lebih mudah, orang-orang semakin melek atau lebih suka dengan hal-hal terkait literasi, karena ada kemasan-kemasan lain yang menarik untuk dinikmati gitu kan Mas. Bisa dibikin jadi film pendek, bisa dibikin jadi tadi yang apa, puisi-puisi dikasih lagu kayak gitu-gitu kan. Itu kayaknya sekarang tuh ya memang itu sih namanya perubahan zaman, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Cuman tetap kalau untuk buku-buku cetak yang atau buku-buku yang diterbitkan penerbit-penerbit mayor, ya tetap kan mereka udah punya rules-nya sendiri, udah punya aturannya sendiri. Jadi kayak harapan saya sih semua itu berjalan berdampingan gitu. Oke lah, yang kualitasnya oke tetap jalan, dan yang dianggap kualitasnya nggak bagus ini pun tetap jalan. Lama-lama mungkin mereka juga akan ada perbaikan. Itu kan butuh proses juga agar menghasilkan karya-karya yang berkualitas kayak gitu Mas, kira-kira. Ya betul Mas. Karena yang sekarang pun juga dibuka ya. Saya pernah tahu aja gitu pada komunitas, terutama salah satunya komunitas Wattpad gitu. Anak-anak umur 14, 15, 16 itu udah ngetik di Wattpad, dibaca jutaan kali. Betul. Dan mereka ngetiknya pakai HP yang nggak tahu HP-nya seperti apa gitu ya. Maksud saya dengan layar sekecil itu lalu kemudian bisa ngetik yang sesuatu yang mungkin tidak kita bayangkan mungkin 1 dekade atau 5 tahunan yang lalu gitu, tapi itu bisa dilakukan pada saat ini gitu ya. Oke Mas, ini saya agak putar haluan sedikit ke BPK nih. Iya. Di BPK dengan berbagai macam orang yang apa ya, menurut saya sekarang udah mulai berkembang ya. Saya sesekali datang ke perpustakaan lalu kemudian melihat perpustakaan di perwakilan, di kantor pusat segala macam itu ternyata literasi novel itu cukup tinggi gitu, yang saya cukup kaget gitu. Bahwa ternyata orang-orang BPK yang saya pikir cukup serius ternyata nggak gitu-gitu amat juga gitu. Mereka malah kadang-kadang
nggak tahu, pengen mungkin pengen refresh atau apa, lalu kemudian bacanya itu baca novel, sehingga permintaan untuk novel pun cukup besar gitu. Nah, kalau Mas ngelihat dengan lingkungan BPK pada saat ini dikaitkan dengan suatu environment yang bisa mendukung kepenulisan seorang penulis untuk tumbuh di BPK itu seperti apa, Mas? Ya, gini Mas. Jadi saya ngerasa bahwa setiap orang itu butuh hiburan ya di tengah kerjaan rutinnya sehari-hari. Jadi betul ketika di kantor itu banyak novel segala macam ya. Karena memang, dan saya lihat juga peminjamnya kayaknya banyak ya, peminatnya banyak gitu kan. Bahkan kalau perpustakaan mengadakan acara bedah buku, apakah itu buku terkait pemeriksaan atau buku sastra pun nggak kalah ramainya kan. Pasti seru-seru aja gitu. Karena emang bahan-bahan literasi seperti buku sastra gitu tuh udah jadi kayak semacam kebutuhan juga. Jadi ya bosan kali ya tiap hari baca apa sih, LHP lah segala macam. Sekali-kali pasti ada pengennya juga baca buku sastra. Nah, kemudian untuk perkembangan tadi environment vibe minat ke sastra itu, menurut saya sih di kantor kita itu jadi kayak itu ya Mas. Sekarang itu saya ngerasa kayak masih belum ada suatu wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman peminat sastra atau peminat buku lah ya pada umumnya untuk bisa sharing atau bisa bertukar pikiran tentang apa yang udah mereka baca. Jadi harapannya ya pengennya tuh ya ada gitu satu komunitas yang benar-benar serius ada untuk literasi gitu, kayak udah ada BPK bersepeda, BPK runners atau apa gitu kan di komunitas-komunitas itu. Kenapa penulis nggak ada gitu ya? Iya, saya ngerasa bikin ya. Saya nggak tahu ya, mungkin udah ada tapi saya nggak tahu. Tapi sejauh ini saya lihat kayaknya belum ada sih gitu. Harapannya sih kayak gitu. Saya sendiri alhamdulillahnya itu di kantor tuh sangat support banget ya. Jadi teman-teman tuh banyak yang mau beli buku saya. Itu kayak alhamdulillah banget ya teman-teman di kantor kan pada support gitu. Jadi ya saya jadi semangat terus. Oh ya udah, saya semangat bikin lagi karya. Salah satu motivasinya itu. Ada yang nunggu-nunggu, malah ada yang kayak temen tuh nanyain, Kit kapan bikin buku lagi? Tiap baru ketemu tuh, kapan bikin buku lagi? Aku masih dikenal sebagai orang yang nulis buku ternyata gitu, kayak alhamdulillah udah ditunggu ya kadang-kadang gitu. Nah kebetulan juga kerjaan saya sehari-hari itu dari waktu zaman masih di Septim sampai sekarang di Humas itu ya masih ada nulis-nulisnya juga sih. Alhamdulillahnya itu berkah juga sih. Jadi si nulis itu nggak lepas gitu, nggak kaku banget karena jarang nulis, enggak, karena ya dari mulai nulis naskah pidato lah atau apa itu kan tetap nulis juga ya. Iya, makanya alhamdulillahnya masih dikasih kesempatan. Malah di Septim itu dulu waktu saya baru masuk itu atasan saya itu sangat support sama saya sebagai penulis juga tuh support banget. Kayak dulu kasubag saya di Biro Septim di Subag Persidangan melibatkan saya ke tim gaya selingkuh misalnya kan. Itu emang tanda kutip kerjaannya orang-orang bahasa Indonesia ya, harusnya kan saya dilibatin di situ juga sampai bikin buku pedoman persuratan. Itu ya alhamdulillah gitu, apa yang saya punya bisa kepakai di BPK. Walaupun dulu saya bingung kan, nanti saya sastra Indonesia di BPK ngapain kan bingung kan, tapi ya ternyata seiring berjalannya waktu ya oh ya udah, ini loh yang bisa saya lakuin di kantor ini kayak gitu Mas. Oke, baik Mas. Ya Mas. Wah ini waktu nih yang akhirnya kita perlu potong dulu nih sebelum nanti mungkin ada episode yang lain kita bisa nyambung nih Mas. Oke, Mas. Siap Mas. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman penulis di BPK sekarang? Ya buat teman-teman penulis ya, entah itu terkait dengan karyanya atau apapun lah Mas. Ya, buat teman-teman yang ada minat dan ingin mencoba untuk menulis atau bahkan menerbitkan buku, saya mengutip pesan dari salah satu dosen saya waktu saya bikin skripsi dulu.
Saya di mana dulu pernah galau dengan skripsi, bingung apa yang harus saya kerjakan. Lalu dengan lemah lembutnya ibu pembimbing saya itu bilang, udah gitu dicoba dulu saja, katanya gitu. Beliau orang Jogja kan kalau nggak salah, Bu Yulianeta itu namanya. Nah itu sampai sekarang tuh saya pegang apa itu, saya coba dulu aja, karena kita nggak tahu kita bisa atau enggak sebelum kita mencoba kan. Nah di dunia tulis menulis juga bagi teman-teman yang ingin mencoba, ya udah coba dulu aja, karena kuncinya menulis itu adalah menulis dan menulis. Nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menulis ya selain menulis. Jangan lupa juga perbanyak membaca, karena kita bisa tahu gaya penulisan, bisa banyak referensi itu kan dari kegiatan membaca. Jadi kalau kita menulis tapi kita nggak disertai dengan membaca, ya jangan-jangan nanti tulisan kita kopong, nggak ada isinya gitu. Jadi agar membuat tulisan kita lebih bernas, lebih berisi, lebih bermakna, dan kita mahir menyampaikan pemikiran kita melalui tulisan, ya salah satunya adalah dengan membaca karya orang lain terlebih dahulu, seperti itu. Kira-kira gitu. Jangan lupa terus semangat belajar aja pokoknya. Itu yang masih saya lakuin sampai sekarang soalnya. belajar dan belajar. Oke, baik Mas. Siap, terima kasih Mas. Jadi tadi ya pesannya adalah bagi yang nulis, yang suka nulis sekarang, itu tetap nulis. Karena itu tadi, kita nggak pernah tahu percobaan keberapa yang kita tuh dalam tanda kutip berhasil mencapai suatu keberhasilan. Dan kemudian tadi tetap banyak baca supaya nanti tulisannya tuh semakin berisi, semakin bernas gitu ya. Oke, baik Mas Sigit, terima kasih banyak nih udah ngobrol panjang lebar tentang penulisan. Iya, saya makasih udah diundang ke kegiatan ini. Makasih banyak teman-teman di Body Club. Sama-sama Mas, semoga nanti pendengar di BPK atau mungkin di luar BPK nanti ya yang pengen jadi penulis, saya yakin terinspirasi dengan apa yang tadi sudah diobrolin oleh Mas Sigit dari awal sampai akhir nih tadi tentang berbagai hal terkait dengan masalah penulisan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di BPK Insight, podcast BPK Corporate University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.